Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Adila dari jurusan Sistem Informasi kelas D 2019. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai analisis proses bisnis. Yang pertama, apa sih pengertian bisnis? Bisnis menurut saya adalah suatu usaha kerja, baik jual beli atau penerimaan jasa yang dilakukan oleh seorang pembisnis untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, mengapa pentingnya kita menganalisis proses suatu bisnis? Pentingnya kita menganalisis proses suatu bisnis adalah agar kita mengetahui konsep-konsep dari pengembangan bisnis yang kita buat, serta dapat membangun inovasi-inovasi terbaru untuk bisnis yang akan kita jalankan maupun yang sudah kita jalankan. Yang ketiga, apa hubungan antara analisis proses bisnis dengan sistem informasi? Hubungan antara analisis proses bisnis dengan sistem informasi adalah seperangkat aktivitas yang sangat berhubungan secara logis yang dapat dipandang sebagai proses bisnis. Proses bisnis adalah aliran kerja yang konkret baik berupa pengetahuan, informasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, apa saja komponen-komponen terpenting dalam bisnis? Ada 8 komponen-komponen terpenting dalam bisnis. Yang pertama adalah tujuan. Suatu proses haruslah memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua adalah batasan. Batasan ini yaitu ruang lingkup harus terdefinisi dengan jelas, harus lurus. Yang ketiga adalah input. Dalam memproses haruslah memiliki input. Yang keempat adalah output. Hasil dari pemprosesan akan menghasilkan output dan sistem. Yang kelima adalah sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah urutan aktivitas. Dalam memproses sesuatu, haruslah memiliki urutan aktivitas, baik ruang waktu dan ruang lingkupnya. Yang ketujuh adalah melibatkan lebih dari satu unit dalam berorganisasi. Yang kedelapan adalah menghasilkan suatu unit dalam stakeholder. Yang kelima adalah apa dampaknya COVID terhadap jalannya bisnis di Indonesia? Dampaknya sangat buruk bagi sebagian bisnis yang ada di Indonesia. Karena pada saat ini masyarakat dihimbaukan untuk social distancing. Oleh karena itu, bisnis yang berbentuk jual beli akan mengalami penurunan pendapatan atau labanya berkurang. Yang keenam adalah bagaimana jalannya proses bisnis pada Gojek. Pada proses bisnis Gojek ini berlangsung banyak ke online. Ada 3 tahapan dalam proses bisnis Gojek. Yang pertama adalah penyedia jasa, yang kedua adalah driver, yang ketiga adalah pelanggan. Yang pertama, penyedia jasa. Terlebih dahulu, penyedia jasa ini harus membuat sistem, aplikasi, dan situs web untuk mendaftar secara online. Ketika driver ingin mendaftar, maka driver ini akan mendaftar terlebih dahulu secara online ke situs yang telah disediakan oleh penyedia jasa. Setelah resmi mendaftar secara online, maka penyedia jasa akan memberi wawancara dengan membawa persyaratan seperti KTP, SIM, KK, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah driver. Driver ini ketika sudah resmi bergabung ke perusahaan Gojek, maka driver diberi pinjaman berupa jaket, helm untuk sebagai tanda identitas. Setelah itu, driver wajib membuka rekening ponsel. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan ini harus menginstal aplikasi Gojek untuk bisa menggunakannya serta melakukannya. Mau kemana pelanggan itu pergi, tinggal diberi titik tujuannya. Sekian dari saya mengenai analisis proses bisnis. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.